Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hikmah Al-Mursyidiyah Bapak Al-Ustadz Haji Ishaq, mata'anallah bituli hayatih. Saya doakan mudah-mudahan sahibul majlis, sahibul yayasan, sahibul muassasah selalu diberikan sehat wal afiyah, barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga anak beliau Al-Ustadz Alfan Ishaq, juga yang saya hormati Habibana Al-Mahbub Al-Habib Abdullah Al-Idrus, juga para asatidz lainnya, ada Ustadz Mumtaz, Al-Ustadz Ihsan, dan saya tidak sebutkan namanya satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa cinta saya. Dan juga para hadirin jamaah sekalian, juga ada guru, ada Habibana Al-Mahbub Al-Habib Ibrahim, tadi ada kelihatan tuh, Al-Habib Ibrahim bin Ja'far Al-Haddad. Juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama untuk memperingati apa nih acaranya? Isra dan Mi'raj, sekaligus tawakuf pengajian nyambut apa? Bulan Ramadan. Udah banyak kumandang di mana-mana nih. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral qiyami. Di mana-mana udah tuh. Bulan yang termasuk bulan yang disambut adalah bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahra Ramadan. Sebelum datang udah disambut. Enggak ada bulan-bulan Islam yang lain, karena bulan Ramadan emang bulan yang paling mulia. Apalagi bulan nasional mah nggak ada yang pakai dimarhabanin. Marhaban ya Januari, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada.
Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Mau ngobrol baik belakang. Bu, no perempuan jangan pernah ngobrol baik perempuan. Uy. Yang ngidang-ngidang, mulut nggak usah ngomong. Jadi satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Qur'an. Dari mulai Rejab Nabi ngajarin kita Allahumma balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Baligh artinya sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi 2 bulan sebelumnya tuh Nabi ngajarin kita doa begitu. Sampaikan kami ke bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini memang bulannya umat Nabi. Bulannya kita nih umat Rasulullah. Ini tawakuf kan nih. Ini malam tadi katanya sekalian tawakuf pengajian. Ya iya. Tawakuf pengajian maksudnya pengajian kitab. Kalau pengajian yang lain, pengajian Al-Quran, tadarus enggak tutup. Malah perkumpulan kebaikan di Ramadan lebih-lebih pahalanya. Anak-anak muda habis tarawih kumpul 5 orang, 6 orang tuh di masjid, di masjid ada halakoh, setiap halakoh 4, 5, 6 orang. Ada halakoh, beberapa halakoh gitu. Baca Al-Quran habis tarawih. Itu majelis juga, ngaji juga, cuman ngajinya ngaji Al-Quran. Karena memang ulama kita dulu, dari dulu ulama kita kalau udah Ramadan begini nih, udah mau Ramadan ini pengajian ditutup ganti sama Al-Quran, baca Quran aja. Macem-macem, ada yang sehari sekali hatam dulu ulama kita tuh, sehari sekali hatam. Kita mau orang nyanggup begitu tuh, nyanggup gak kita? Sehari sekali hatam. Malah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Nu'man bin Thabit, beliau sehari 2 kali hatam Quran. Lu ngobrol be di belakang sih anak-anak. Uy. Sehari 2 kali hatam berarti sebulan 60 kali hatam. Ya Allah, berapa pahalanya tuh? Orang baca Quran bukan bulan Ramadan aja, 1 huruf balasannya 10 pahalanya. 1 huruf. Lah 1 Al-Quran berapa huruf tuh? Al-Fatihah aja yang termasuk Gisarus Suar, termasuk surah pendek. Al-Fatihah itu hurufnya ada 156 huruf. Kalau dibacanya Maliki 156. Kalau dibacanya Maliki Yaumiddin nggak pakai alif 155. Boleh dua-duanya kita baca. Ini Ustadz Mumtaz salah satu nih yang maksudnya ilmu Al-Qur'annya Masya Allah. Boleh dua-duanya kita baca tuh ya Ustadz ya. Boleh Maliki, boleh Maliki. Saya lihat tuh di medsos ada orang jahil murakkab, bodohnya udah berlipat-lipat itu orang. Ini kan banyak orang yang di medsos nih, media sosial, orang goblok pada ngomong. Banyak itu. Ada seorang ulama besar, saya sebut Al-Habib Umar bin Salim, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, baca Al-Quran, baca Al-Fatihah dengan ucapan Maliki Yaumiddin. Wah, banyak yang protes. Bacaan apa itu? Orang kagak bisa baca, nggak bener makhrajnya, panjangnya nggak bener. Nah ini banyak orang yang kurang ajar sekarang tuh di medsos tuh. Habib Umar dikomentarin sama dia. Ya. Terus ada lagi surah apa lagi gitu. Memang kalau di dalam bacaan kita bacanya apa gitu? Hafiz ya. Hafiz. Kalau di Hadramaut itu Amr.
Ya. Jadi agak beda sedikit. Nah itu tadi Al-Fatihah kalau dibaca Maliki 156, kalau dibaca Maliki 155. Terus kita bacanya apa, Beb? Boleh dua-duanya. Cuman kata Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri di dalam hasyiahnya, beliau mengatakan kalau kita baca Fatihah di sholat, rokaat pertama bacanya Maliki, rokaat kedua bacanya Maliki Yaumiddin. Boleh dua-duanya. Yang kagak boleh yang kagak sholat. Nah itu Al-Quran kita baca tuh Fatihah aja yang termasuk satu surah pendek 156 huruf kali 10 berapa? 1560. Nah, diembayar namanya kagak bingung matematika. Tinggal tambahin nolnya di belakang, mana gak? Berarti satu surah Al-Fatihah kita setiap baca tuh 10 kali lipat, 1560 pahala. Tadi kita sholat isya 4 rakaat, baca Fatihah 4 kali, 1560 kali 4. Malah kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang yang baca Fatihahnya di dalam sholat beda, bukan 10 satu huruf tapi 100. Satu huruf 100. Ada 4 tingkatannya. Orang yang baca Al-Quran di dalam sholat, sholatnya berdiri, itu satu huruf 100. Orang yang baca Al-Quran di dalam sholat tapi sholatnya duduk, boleh gak sholat duduk? Boleh. Kalau dia tidak mampu di dalam sholat fardu, nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau dalam sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun dia mampu berdiri, tetap dia boleh duduk. Sholat sunnah, umpamanya sholat ba'diyah, berdiri, nggak mau berdiri, umpama pegel kakinya, mau duduk aja dah, padahal bisa berdiri, duduk aja sholat ba'diyah, boleh gak? Boleh, karena kalau sholat sunnah, tapi pahalanya bagi separoh pahalanya, nisful qa'im, wal muttaji' nisful qa'id, wal mustalqi nisful, jadi terus setengah-setengah. Kalau orang sholatnya duduk, baca Fatihahnya satu huruf 50. Kalau orang di luar sholat satu huruf, kan tadi 10 tuh. Kalau di luar sholat itu yang kagak punya wudhu. Kalau yang punya wudhu beda, satu huruf 25. Satu huruf 25. Orang kalau tadarus kan megang Quran, nggak boleh kalau nggak punya wudhu, mesti punya wudhu kan, haram megang Quran nggak punya wudhu. Nah dia punya wudhu, baca Quran satu huruf 25 tuh kalau tadarus. Yang baca sama yang dengar sama, yang baca 25, yang dengar juga 25 sama. Al-qari wal mustami' syarikani fit thawab. Yang baca dan yang dengerin ya, bukan denger. Kalau denger doang kedengeran, tapi kalau dengerin nyimak, dengerin begitu. Sama pahalanya 25. Sama kayak orang ngomongin orang, ghibah, ngerumpi, sama tuh. Orang yang ngomongin sama orang yang dengerin dosanya sama. Jadi jangan pakai ngomong, "Loh, gue mau nggak ngomongin, gue mau dengerin doang." Kan bulan puasa nanti orang kalau puasa ngomongin orang, ghibah, hilang pahalanya tuh. Hilang nggak? Salah satu yang menghilangkan pahala puasa ngegosip, ghibah, ngerumpi. Kita nggak ngomongin, denger doang, denger. Cuman begini, si anu begini, cuman begini. Enggak, ya, diem aja sama dosanya, apalagi. Ya. Hilang nggak pahalanya tuh? Hilang nggak? Sama gak sama ghibah? Sama gak dosanya? Sama. Yang ngomongin sama yang dengerin sama dosanya. Justru ngomongin orang kalau nggak ada yang dengerin nggak sedep. Ngomongin orang diri-diri, gila kan? Ada tuh orang ngomongin orang begitu. Ada lagi yang udah ngomongin sampai gapak ngomongin orang.
Begitu pas akhir ngomongnya begini, ini kita bukannya lagi ngomongin ini, lagi ngapain? Yang lagi ngomongin, nggak boleh tuh. Nah baca Quran juga sama, kita baca dapat 25, yang dengerin dapat 25. Ntar gantian, kita dengerin orang lain baca, jadi pahalanya nggak habis-habis. Jadi itu sama aja ngaji, sama, cuman yang ditawakufkan ngaji kitab. Nanti Ramadan khususin dah tuh Al-Quran baca habis. Itu yang tadarus habis tarawih. Lain lagi yang sendiri ntar habis sholat subuh pegang Al-Quran baca 2-3 lembar atau 4 lembar. Kalau bisa sebulanan biar hatam sekali mah. Begitu, hidupkan bulan Ramadan. Sayang Allah lagi promo pahala. Sayang kalau kita lewatin begitu aja, sayang. Ini pahala banyak banget. Allah wajibkan kita atau Allah anjurkan kita beberapa ibadah, tapi pahalanya banyak, promo, pahalanya lagi diumbar. Bulan berkah ini, berkah pahala, berkah duit, ongkoh Ramadan. Lah itu THR adanya kapan? Kapan THR adanya? Lah bulan puasa, bukan lebaran, puasa. Lah kalau udah lebaran mau beli apaan? Puasa masih tuh, tunjangan hari raya dikasihnya kapan? Bulan puasa. Ada, bukan suatu kebetulan, tapi memang Ramadan ini bulan orang dagang apa aja laku. Sampai yang kagak pernah dagang dadakan bulan Ramadan laku. Sampai yang kagak ada hubungannya, no Cina pada laku, sembako laku. Orang Cina tuh orang kafir pada laku dagang tuh, dagang baju. Ini sekarang nih orang yang garmen baju nih, kalau udah mau Ramadan begini nih, beliau yang punya bukan muslim, dia merasa ngambil manfaat karena bulan berkah ini. Sampai bengkel kebagian tuh, banyak yang pada memudik kan, pulang kampung lah ke bengkel dulu, coba ke bengkel, mati di jalanan motor. Jadi berkah ini bulan, bukan cuman ukhrawinya berkah, tapi duniawinya juga berkah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan Allah berikan kita hidayah, taufik, kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita biar hati biar pada bersih, masuk bulan baik, hari baik, bulan suci, hati biar pada suci. Yang punya salah sama orang buru-buru minta maaf, terutama sama orang tua, sama guru, sama saudara. Jangan pada marah-marahan jadi muslim. Mau ngapain? Malam nisfu Sya'ban tuh semalam, salah satu yang tidak mendapatkan ampunan Allah orang yang menyimpan benci terhadap sesama muslim. Menyimpan benci terhadap sesama muslim nggak dapat ampunan Allah SWT. Apalagi bulan puasa nih, yang punya salah, apalagi sama orang tua, buru-buru minta maaf, datang ke rumah orang tua. Yang udah misah rumahnya datang, assalamualaikum, nya ngomong masuk bulan puasa ini. Itu saya bawa dikit beras karung. Ini duit pegang buat bulan puasa 2 juta. Ya Allah, orang tua begitu itu. Senang melihat anak begitu, doa tuh anak berkah. Ini kadang-kadang ngasih kagak minta. Assalamualaikum, nya ini besok mau puasa, ini ngomong duit kagak ada yang bercerai apa? Ya. Bukannya ngasih orang tua, nyusahin. Sama-sama baik, biar hati biar pada bersih, biar pada benar. Insya Allah masuk bulan suci, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.